Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini pula terbagi menjadi dua. Khauful maqam, takut akan kedudukan Rabb kita tabaraka wa taala yang begitu besar. Khauful maqam Rabbi Subhanahu wa taala, rasa takut yang muncul karena kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar di dalam hatinya, di mana hatinya senantiasa merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewaspadainya, senantiasa melihatnya. Allah Subhanahu wa taala maha mampu terhadap dirinya dan akan menghisap setiap gerak-geriknya. Dan orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya tabaraka wa taala, mereka akan diberikan sebuah pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi mereka yang takut akan kedudukan Rabb mereka, waliman khafa maqama rabbih jannatan, mereka akan diberikan dua surga, yang mana akan diberikan kepada orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Bagaimana dapat memunculkan rasa takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Fayakunu bitafakkuri fi 'azamatillah, dengan memikirkan begitu besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui akan kerdilnya diri kita, maka akan muncullah rasa takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita agar kita takut kepadanya? Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah memberikan peringatan kepada kalian terhadap dirinya agar kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, yang begitu agung, akan muncullah pengagungan kita kepada Allah. Dan ketika kita mempelajari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan apa yang difahami oleh akidah ahli sunnati wal jamaah, kita akan semakin dekat kepada Allah, akan tumbuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata begitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang jauh berbeda dengan makhluknya, sifat yang sangat tinggi, yang tidak ada permisalan bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini takut terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pula rasa takut dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaufu min adzabillah, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala, takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisih perintahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengabarkan kepada kita perihal neraka dan penghuninya dalam surah Az-Zumar ayat 16. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Bagi mereka, yakni bagi penghuni neraka, dhulalun minan nar, di atas mereka terdapat lapisan-lapisan api. Bukan lagi satu api, tapi berlapis-lapis. Wa min tahtihim dhulal, dan begitu pula di bawah mereka terdapat lapisan-lapisan api. Bagaimana mau keluar? Dia berada di tengah-tengah lapisan-lapisan api. Dzalika yukhawifullah. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada hambanya. Agar apa, hibati fillah? Justru karena Allah sayang kepada kita.
Allah kabarkan akan buruknya neraka ini, akan pedihnya neraka ini. Dzalika yukhawifullah. Demikian Allah SWT memberikan rasa takut kepada kalian. Ya ibadi, wahai para hambaku, kata Allah SWT, fattaquni, hendaknya kalian bertakwa kepadaku, hendaknya kalian takut kepadaku. Bagaimana memunculkan rasa takut terhadap azab Allah Tabaraka wa Ta'ala ini? Dengan kita sering membaca dan memikirkan ayat-ayat ancaman. Karena di dalam Al-Quran, selain di dalamnya terdapat kabar gembira, di dalamnya pula terdapat ancaman. Di dalamnya pula terdapat ancaman. Semisal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Kalaulah kami mengkehendaki, maka sungguh kami akan berikan setiap jiwa petunjuk bagi mereka. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk. Walakin, akan tetapi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, haqqal qawlu minni, telah tetap suatu ucapan dariku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketetapan. Sebuah ayat yang membuat merinding diri kita semua. Telah tetap di sisiku, telah tetap ucapan dariku, la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan kumpulkan dan penuhkan neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Neraka jahannam begitu besar, ahibati fillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waji'a yawma'idin bi jahannam. Di hari di mana neraka jahannam akan didatangkan, dan semua kita akan melihat neraka itu, semuanya tanpa terkecuali, dan akan meniti di atas neraka jahannam tersebut. Waji'a yawma'idin bi jahannam. Di hari di mana neraka jahannam diseret 70,000 malaikah, 80,000 malaikat yang menyeretnya. Walahu 70,000 zimam, yang mana neraka jahannam ini dikatakan oleh Nabi SAW dikekang pula dengan rantai sebanyak 80,000 rantai yang mengekang neraka jahannam, yang dikatakan kalaulah tidak dikekang maka dia akan membinasakan seluruh manusia, baik itu orang soleh maupun orang yang taleh. Akan tapi dikekang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rantai yang jumlahnya 80,000. Di setiap rantai dipegang dan digenggam erat oleh 80,000 malaikat. Begitu besar, begitu besar, dan begitu pula dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam, telah tetap di sisiku, aku akan penuhi neraka jahannam dengan manusia dan juga jin. Apakah kita akan selamat dari ini semua, ahibati fillah? Hendaknya ayat ini menjadikan bahan pikir kita. Dapatkah kita selamat dari sebuah tempat yang begitu luas, yang di dalamnya terdapat siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tidak ada yang dapat selamat kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan taufik untuk dapat beramal saleh. Di mana Allah SWT mengatakan, wa in minkum illa wariduha, tidaklah seorang di antara kalian melainkan akan melewatinya, kana ala rabbika hatman maqdiyah,
Karena perkara tersebut adalah perkara yang telah Allah tetapkan dan pasti akan terjadi. Semua kita akan melihat neraka Jahannam. Dan kita pun akan menyeberanginya. Qila li ahadi salaf,